Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru tentang pengisian SKP di semester yang harus Bapak Ibu ketahui. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menginformasikan info terupdate kepada Bapak Ibu semua tentang SKP di tahun 2022 ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi saat ini saya sampaikan kembali, ketika salah seorang tidak mengerjakan SKP, maka Sedindik tidak bisa mencetak SKP-nya di tahun 2022 ini. Nah, di sini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya untuk proses pengerjaan SKP itu tidak langsung selesai dikirim BKD. Jadi proses prestasi bulanan kemudian dinilai oleh atasan dan sudah. Tidak seperti itu. Saat ini ada tambahan fitur lagi, yaitu evaluasi kinerja pegawai yang harus diisi juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan atau jadwalnya sudah dilaksanakan kemarin, akan tapi belum mengisi evaluasi kinerja pegawai karena Bapak Ibu belum mengetahui, maka nanti ketika dibuka akses massal, Bapak Ibu bisa melaksanakan seperti yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, di sini saya contohkan kepada Bapak Ibu, ketika salah seorang tidak mengisi SKP dan juga tidak mengisi evaluasi kinerja pegawai, nah nantinya Bapak Ibu tidak bisa mencetak SKP. Buktinya seperti ini. Di sini ketika kita klik di sini terakhir dokumen evaluasi kinerja pegawai, jumlah predikat kinerja ASN bulan Desember belum dinilai semua. Jumlah yang membuat info se-OPD sekian dan jumlah penilai predikat hanya sekian. Jadi dari 36.829 masih ada ASN 17.025 ASN yang belum. Oleh sebab itu maka bagi Bapak Ibu ASN, P3K maupun PNS wajib melakukan penilaian informasi SKP sampai dengan kirim predikat kinerja ke atasan, dan juga nantinya Bapak Ibu mengisi evaluasi kinerja pegawai. Dan di sini setelah Bapak Ibu melakukan proses pengisian SKP, yaitu melakukan proses pengisian sampai dengan bulan Desember, maka evaluasi kinerja pegawai ini akan muncul. Nah, ketika Bapak Ibu masih belum selesai sampai Desember, maka Bapak Ibu tidak bisa mengisi evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, maka selesaikan sampai Desember terlebih dahulu. Dari informasi SKP, rencana aksi, breakdown rencana aksi, buku kerja, prestasi kerja, kirim prestasi kerja sampai dengan Desember. Nah, di sini saya contohkan kepada Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu belum melakukan pengisian evaluasi atau belum melakukan proses kirim ke BKD sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini ketika Bapak Ibu belum kirim prestasi kerja ini sampai dengan Desember, maka targetnya kosong. Seperti yang saya contohkan barusan. Nah, ketika sudah mengisi sampai dengan bulan Desember, maka di sini akan muncul target dari laporan Bapak Ibu. Nah, di sini target satu laporan ini biasanya di dalam 1 tahun. Nah, biasanya ada di SKP yang ada di sini, di SKP. Jadi, target yang ada di evaluasi kinerja pegawai ini sebenarnya merupakan salah satu target yang selama 1 tahun yang ada di SKP di sini. Nah, ketika kita klik SKP kan muncul seperti ini. Nah, ini satu laporan. Kalau misalnya terselesaikan dengan penuh kan biasanya targetnya itu kan sesuai ekspektasi. Kan ada 3 jenis Bapak Ibu, bisa kurang dari ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan bisa lebih dari ekspektasi ketika penilaian kinerja atau predikat kinerja oleh ASN. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan pencerahan ataupun cara pengisian untuk evaluasi kinerja ini ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses pengisian SKP mulai dari Januari sampai dengan Desember dan juga sudah dinilai predikat kinerja ASN-nya. Sehingga di sini pada evaluasi kinerja pegawai akan muncul. Nah, langkah proses pengerjaannya seperti ini. Bapak Ibu
bisa klik evaluasi kinerja pegawai, kemudian Bapak Ibu bisa klik edit di sini, dan target di sini otomatis muncul. Maka Bapak Ibu bisa melakukan pengisian pada realisasi berdasarkan bukti dukung di sini 1, karena yang di atas targetnya 1 dan Bapak Ibu memenuhi semua sesuai dengan target, maka Bapak Ibu bisa klik isi 1, kemudian kita save dan klik OK. Dan ini pada poin yang pertama. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu terlaksananya pembelajaran pembimbingan untuk jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsinya. Maka kita klik edit di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa isi 1 laporan dan klik save, kemudian klik OK. Dan kita lakukan lagi pada poin yang ketiga, jumlah pelaksanaan pengembangan diri, kita klik sesuai dengan target saja, kita save dan kita klik OK. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pada jumlah karya inovatif. Di sini ada 1 inovasi dan Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan target, sesuai dengan ekspektasi, maka Bapak Ibu bisa klik 1 karena di sini targetnya 1 laporan dan Bapak Ibu membuat 1 laporan dalam 1 tahun, maka bisa klik save dan klik OK. Dan sudah sampai seperti itu Bapak Ibu. Barulah nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisikan realisasi berdasarkan bukti dukung yang ada di sini dengan cara klik edit yang barusan, maka Bapak Ibu bisa klik kirim ke atasan langsung. Kita klik saja kirim ke atasan langsung. Dan ini nantinya akan masuk pada akun kepala sekolah Bapak Ibu. Sama seperti SKP sebelumnya, di sini ada statusnya baru, verifikasinya masih BV. Belum verifikasi. Ketika diverifikasi maka di sini keterangannya adalah sukses. Nah, kita konfirmasi ke atasan bahwasanya Bapak Ibu sudah mengerjakan evaluasi kinerja pegawai. Kita konfirmasi dan akan disetujui. Nah, ini adalah akun atasan Bapak Ibu yang saya buatkan contoh tadi. Maka atasan akan masuk pada penilaian predikat kinerja punya bawahan dan ada evaluasi kinerja bawahan di sini. Nah, disinilah akan muncul ketika bawahan Bapak Ibu itu mengirim atau Bapak Ibu mengirimkan pada atasan Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa, ini atasannya Bapak Ibu, akun atasan. Kita lihat di sini. Dan Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik berdasarkan bukti dukung. Langkahnya ini kan akun atasan. Jadi atasan mengklik edit di sini. Dan di sini kita buatkan umpan baliknya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi atasan membuat umpan balik dari hasil yang ada di sini. Dari hasilnya Bu Desi. Misalnya jumlah laporan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan ekspektasi. Misalnya seperti itu. Jadi saya contohkan ini sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik OK. Dan untuk yang kedua, jadi di sini tidak bisa menyetujui ketika Bapak Ibu atasan belum mengisikan umpan balik. Kemudian yang kedua, untuk terlaksananya proses pembelajaran dan pembimbingan, yaitu jumlah laporan di sini, kita klik edit di sini. Dan sama, maka saya kopikan saja yang di atas, ini sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita klik save dan kita klik OK. Dan selanjutnya lagi kita masuk pada yang di sini untuk proses pengembangan dirinya. Nah, ini untuk umpan baliknya terserah Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana proses pengisiannya ya Bapak Ibu. Saya ini hanya contoh. Kita klik save. Jadi kita proses semuanya. Kalau misalnya masih ada yang belum terproses maka merah di bawah. Jumlah karya inovatif misalnya terlaksana dengan baik dan sesuai ekspektasi. Kemudian kita klik save dan kita klik OK. Sehingga di sini akan muncul ketika Bapak Ibu melakukan proses pengisian umpan balik, di sini akan muncul belum verifikasi, revisi maupun setuju. Kita klik setuju saja dan kita klik proses. Dan ketika sudah disetujui oleh atasan Bapak Ibu, maka nantinya Bapak Ibu di sini keterangannya persetujuan atasan sudah statusnya. Coba kita masuk pada akun dari ASN yang bersangkutan atau ASN yang dinilai. Nah, di sini saya sudah masuk pada akun ASN yang dinilai. Saya masuk lagi pada evaluasi kinerja pegawai karena tadi sudah mengisikan kan.
Nah, kita lihat apakah keterangannya sudah disetujui atasan atau belum. Dan di sini statusnya adalah persetujuan, sudah disetujui atasan. Jadi, evaluasi kinerja pegawai ini juga wajib diisi oleh Bapak Ibu semua. Dan coba kita masuk pada dokumen evaluasi kinerja pegawai. Dan pasti di sini tidak bisa dicetak. Kenapa? Karena masih sejatim Dinas Pendidikan belum melakukan proses pengisian semua. Oleh sebab itu saya sampaikan sudah berkali-kali kepada Bapak Ibu, ketika satu ASN belum melakukan proses pengisian SKP, mulai dari informasi SKP sampai dengan evaluasi kinerja pegawai, maka kurva di sini tidak bisa dicetak dan Bapak Ibu sejatim tidak bisa melakukan proses pengisian SKP atau mencetak SKP. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu yang akan kenaikan pangkat, di mana SKP tahun 2022 ini merupakan proses yang harus menjadi persyaratan untuk kenaikan pangkat? Nah, disinilah kita perlunya adanya kerjasama. Jadi kita ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan proses pengisian SKP, didorong dan dibantu untuk melakukan proses pengerjaan SKP. Dan bagi Bapak Ibu yang pensiun, meninggal, kemudian mengundurkan diri, Bapak Ibu bisa laporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar ditindaklanjuti. Tentunya dalam proses konfirmasi tersebut Bapak Ibu dibutuhkan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat eselon 3-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu maka saya berharap Bapak Ibu di Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengerjakan informasi SKP, rencana aksi, breakdown rencana aksi, buku kerja, prestasi kerja, kirim prestasi kerja. Kemudian Bapak Ibu tiap bulannya juga bisa mengirimkan predikat kinerja ASN yang dinilai oleh atasan. Dan terakhir bisa melakukan proses pengisian evaluasi kinerja pegawai. Bisa melakukan proses evaluasi kinerja pegawai. Dan evaluasi kinerja pegawai ini bisa dilakukan ketika bulan Desember sudah dikirim ke BKD ataupun sudah terisi. Misalnya belum terisi, maka di situ munculnya akan 0. Dan untuk realisasi berdasarkan bukti dukung, ini Bapak Ibu nantinya yang mengisikan pada aplikasi SIMaster tersebut. Misalnya targetnya ada 1, ya isikan 1 saja jika memang tercapai keseluruhan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang ada di channel ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu bisa bantu share ke rekan-rekan Bapak Ibu sehingga rekan-rekan Bapak Ibu mengetahui informasi terupdate tentang kepegawaian yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Dan juga Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saya di ST Ready Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.